حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan seputar syirik yang merupakan lawan dari tauhid. Dikatakan oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam pokok yang kedua ini, yaitu apa? Penjelasan tentang ikhlas. Pokok yang pertama penjelasan tentang ikhlas dan lawannya, yaitu syirik. Bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Naam. Sudah dibaca belum syarahnya? Kita baca syarahnya. Aididdut tauhid. Maksudnya penjelasan tentang lawan dari tauhid. Wa addadut tauhidi bi anwa'ihi nufassiluha fi ma yali. Dan lawan dari tauhid dengan berbagai macam jenisnya kita rinci sebagai berikut. Fayudadu tauhidur rububiyyati al-ilhad wa inkaru wujudir rabbi azza wa jal wa i'tiqadu mutasarrifin ma'allahi azza wa jal fi ayyi syai'in. Maka menjadi lawan untuk tauhidur rububiyah yaitu ilhad. Al-ilhad. Istilah ilhad ini ikhwani fillah pada asalnya sebenarnya mencakup semua bentuk penyimpangan. Tapi kemudian menjadi istilah khusus ilhad yaitu pada kondisi di mana seseorang menyimpang dalam permasalahan tauhidur rububiyah, seperti apa? Pengingkaran terhadap adanya Rabb. Makanya orang-orang ateis, orang-orang Ba'thi, ya, Hizbul Ba'thi dulu yang masyhur di zaman Saddam Hussein. Ishtiraki, ya, komunis. Itu masuk dalam mulhidun, orang-orang yang menyimpang dan kufur, mengingkari adanya Allah. Kemudian meyakini adanya pengatur jagat raya ini bersama Allah pada perkara apapun. Min tadbiril kaun, yang berupa pengaturan jagat raya, min ijadin, berupa penciptaan, au i'damin, atau penghancuran, au ihya'in au imatah, penghidupan atau mematikan, au jalbi khairin au daf'i syarr, atau untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kemadaratan, au ghairi dzalika min ma'ani rububiyah, atau yang selain itu dari makna-makna rububiyah. Ini yang menjadi lawan tauhidur rububiyah. Istilahnya apa tadi? Ilhad. Lawan dari tauhidur rububiyah ya ilhad. Kemudian wa yudadu tauhidul uluhiyati salah satu umur. Al-awwal asyirku alladhi yudhibu bihi bil kulliyah. Yang pertama syirik, yang itu menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Berarti yang dimaksud di sini syirkul akbar. Yang kedua al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Allati tudhibu bi kamalihil wajib. Yang bid'ah ini menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Yang ketiga al-ma'asi allati taqdahu fihi wa tanqusu thawabah.
kemaksiatan yang apa? Yang mencacati dan menghilangkan pahala dari tauhid. Membuat cacat, membuat rusak. Ya, jadi lawan dari tauhidul uluhiyah, kawan, ada 3, syirik, bid'ah dan maksiat. Naam. Wa yudadu tauhidul asma' wa sifat al-ilhadu fiha. Dan kemudian juga yang menjadi lawan untuk tauhidul asma' wa sifat yaitu penyimpangan pada masalah asma' wa sifat. Wa yadkhulu fil ilhadi at-ta'til, dan masuk dalam jenis ilhad ya, at-ta'til, penolakan nama-nama dan sifat-sifat. Wat tamtsil, penyamaan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Wat takyif, yaitu menentukan bagaimananya suatu sifat. Wat tafwid, yaitu mengakui bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak bisa dipahami maknanya. Maknanya diserahkan pada Allah, dan ini sejelek-jelek kelompok menyimpang, ya kawan. Karena apa konsekuensinya? Berarti tidak ada faedah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya para Rasul kalau apa? Kalau semuanya tidak diketahui. Ini mazhab tajhil, yaitu menyeru manusia untuk bodoh. Wa tahrif, dan penyimpangan makna suatu sifat. Wa ta'wil, dan mentakwil, mengarahkan suatu makna yang jelas ke makna yang lain yang lemah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa kama bayyana Allah taala al-ikhlasa wa adharahu baina diddihi wa huwa syirk. Faqala ta'ala, baik. Wa kama bayyana Allah taala al-ikhlasa wa adharahu bayyana diddahu wa huwa syirk. Jadi bayyana sebagai apa? Jawabnya di sini. Ya, jawabnya di situ. Perhatikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ikhlas dan menampakkannya, ya. Bayyana diddah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan lawannya, yaitu kesyirikan. Karena dengan diketahui lawan suatu perkara akan jelas. Nah, perkara yang mau diterangkan, tidak akan mungkin seorang bisa gamblang permasalahan tauhid kalau tidak paham syirik. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fi. Aku berusaha mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi aku mempelajari perkara-perkara kejelekan untuk apa? Untuk bisa berhati-hati darinya. Kita pelajari syirik, pelajari bid'ah, pelajari jenis-jenis dosa besar agar tidak terjatuh di dalamnya. Kenapa? Karena seorang yang tidak tahu suatu kejelekan dari kebaikan-kebaikan, tidak bisa membedakan, maka akan terjatuh dalam kejelekan dalam keadaan dia tidak sadar. Nah, dan ini berbahaya. Makanya ya terkadang juga dalam mendidik, jadi berikan contoh-contoh hal-hal yang buruk yang harus ditinggalkan, sebagaimana kita memerintahkan pada hal-hal yang baik untuk apa? Dilaksanakan. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Atau faqala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat ini baru saja kita lewati dalam pembahasan tafsir, yang merupakan ayat yang sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang-orang yang mati belum bertobat darinya. Dan orang yang melakukan kesyirikan telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah katakan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Allah katakan, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Allah beri hidayah, dan di antara mereka ada yang telah tetap atasnya kesesatan. Jadi walaupun diberitahu, walaupun dinasihati, tetap tidak akan mempan. Syahid dari ayat ini yaitu apa? Ketika Allah mengutus Rasul, diperintahkan agar mereka menyeru ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Diperintahkan untuk menjauhi lawan dari peribadatan kepada Allah. Wal ayatu fi dzalika katsiran, dan ayat-ayat pada hal tersebut banyak. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa saja yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka akan masuk ke dalam surga, dan siapa saja yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu, maka akan masuk ke dalam neraka. Hadits riwayat Muslim min hadits Jabir. Wa sanata'arradu hahuna li ta'rifi syirki wa ma'anihi wa anwa'ihi wal adillati ala dhammi syirki wa bayani khatarih. Dan kita akan memaparkan di sini pengertian syirik dan maknanya serta jenis-jenisnya, dan dalil tentang celaan syirik serta penjelasan bahaya kesyirikan. Nah, insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallah.